Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin yang telah melimpahkan beragam macam nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam yang saat ini alhamdulillah kita masih merasakannya. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal muslimuna ibadallah, khatib berwasiat kepada diri pribadi juga kepada jamaah sekalian untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi semua larangan-larangan Allah dan juga Rasul-Nya dengan keyakinan bahwasannya inilah sesungguhnya yang memberikan keuntungan, memberikan kemanfaatan. Ketakwaan inilah yang sesungguhnya akan membahagiakan, menenteramkan jiwa dan juga raga kita. Ketakwaan inilah yang sesungguhnya akan menyelamatkan dunia dan juga akhirat kita. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan seperti ini, maka insyaallah dia akan semangat di dalam beribadah. Dia akan beramal saleh setulus hati tanpa ada paksaan dan juga tanpa ada beban apapun. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hidup kita untuk ibadah. Di dalam urusan ibadah, seorang muslim hendaknya senantiasa berusaha menjaga keikhlasannya. Salah satu di antara cara untuk kita menjaga keikhlasan dalam ibadah dan juga amal soleh kita, hendaknya kita memperbanyak amal-amal yang kita rahasiakan antara diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang melihatnya, tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Kita perbanyak amalan-amalan rahasia seperti ini, karena dengan seperti itu para jamaah, insya Allah kualitas ikhlas kita akan terjaga dan kita akan selamat dari yang namanya riya dan juga sum'ah. Para jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, sungguh tidaklah mudah menyembunyikan amal saleh, karena sesungguhnya tabiat dasar manusia itu senang dilihat, senang didengar, senang dipuji, senang dihormati, dan dia senang mendapatkan kedudukan di hati manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khab'un min amalin salihin falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal-amal yang tersembunyikan, maka kata Nabi, lakukanlah. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu akan ada banyak keistimewaan, keutamaan dan juga keuntungan bagi kita di saat kita berusaha merahasiakan amal-amal soleh kita. Di antaranya para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang selalu berusaha merahasiakan amal-amal solehnya
maka dia akan menjadi hamba Allah yang dicintainya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal khafi." Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu merasa cukup, dan hamba yang suka mengasihkan dirinya, yakni dia rajin beribadah secara diam-diam dan rahasia. Para jamaah yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya orang yang melakukan sedekah rahasia. Infaknya, sedekahnya dirahasiakan. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh." Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, dia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Inilah sedekah rahasia. Inilah sedekah yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun menyebutkan di antara 7 golongan yang dapat naungan tadi adalah orang yang berzikir dalam kesendirian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu." Seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dikala sendirian, tidak bersama dengan orang lain. Para jamaah yang dirahmati Allah, dia berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya itu sehingga kedua matanya mencucurkan air mata. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, termasuk cara untuk kita bisa mendapatkan ibadah-ibadah rahasia adalah memanfaatkan sepertiga malam terakhir, memanfaatkan waktu di penghujung malam untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji orang-orang beriman yang memiliki sifat seperti ini. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya, mereka di dunia sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka selalu beristighfar, menangisi dosa-dosanya di waktu sahur, yakni di sepertiga malam terakhir. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara untuk kita bisa berusaha merahasiakan amal-amal kita adalah dengan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa dan raga kita dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Di antara nama-nama Allah tersebut, di antara sifat-sifat Allah tersebut, ada nama dan sifat yang jika kita meresapinya dengan jiwa dan raga kita, akan hadir di dalam hati kita keagungan Allah Subhanahu wa taala. Akan muncul di dalam diri kita muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama As-Sami', yang maha mendengar. Allah memiliki nama Al-Basir, yang maha melihat. Al-Alim, yang maha mengetahui. Alimun bidzatis sudur, maha tahu dengan apa yang terbesit di dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki nama Asy-Syahid, yang maha menyaksikan. Allah memiliki nama Al-Khabir, yang maha teliti, maha mengetahui segala sesuatu secara terperinci.
Barakallahu fikum para jamaah yang dirahmati Allah. Jika nama-nama dan sifat-sifat Allah ini kemudian kita hadirkan, kita pelajari, kita pahami dan kita hadirkan dalam kehidupan ini, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kita akan selalu berusaha untuk merahasiakan amal-amal kita, menjaga kualitas keikhlasan kita. Dan dengan demikian para jamaah, seorang hamba yang seperti itu dia akan meraih derajat ihsan di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajat yang sangat tinggi di dalam dinul Islam. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu, dan aslinya manusia tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah senantiasa melihat dirimu, Allah senantiasa mengawasi dirimu. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengingat dan peringatan untuk kita semua, untuk sama-sama berusaha menjaga keikhlasan kita. Di antara caranya adalah memperbanyak amal-amal yang kita rahasiakan. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali kita dengan Allah. Orang-orang terdekat kita pun tidak tahu. Istri kita, anak-anak kita, karib kerabat kita tidak mengetahuinya. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya tidak ada satupun amal yang zahir, amal yang nampak, kecuali pasti di dalamnya ada amal batin, ada amal hati. Maka perbanyak, dominankan amal-amal hati kita, karena sesungguhnya itulah yang berat ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah di atas iman dan takwa. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas di dalam beribadah karenanya semata, dan semoga Allah menjadikan kita istiqamah di atas itu semua sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.